Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru PJOK 2021 kompetensi pedagogik dengan kunci jawaban langsung. Baik, kita langsung menuju ke nomor 1. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Dan jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah A. Behaviorisme. Nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah E. Konstruktivisme. Nomor 4, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Kunci jawabannya adalah B. RPP. Nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. Kunci jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Dan jawabannya adalah C. Problem solving.
Nomor 7, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Dan jawabannya adalah D. Memuat kaitan. Nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Kunci jawabannya adalah E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minim. Nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Kunci jawabannya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Jawabannya adalah D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan kunci jawabannya adalah C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Dan jawabannya adalah D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nomor 13.
Tiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya adalah C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Nomor 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project-based learning, B. Contextual, C. Discovery learning, D. Problem-based learning, E. Inquiry learning. Dan jawabannya adalah A. Project-based learning. Nomor 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Cooperative, E. Problem-based learning. Dan jawabannya adalah E. Problem-based learning. Nomor 16. Mohon maaf. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Dan jawabannya adalah B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Nomor 17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 4, 3, 5, 6. C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. D 1325564, E 1235546. Dan jawabannya adalah A 12345. Jadi semua ini adalah urutan untuk model pembelajaran project based learning. Nomor 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, C 2, 3, 1, 4, D 3, 2, 1, 4, E 2, 3, 1, 4.
Dan jawabannya adalah C. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Nomor 19. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis. Disusun menjadi laporkan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning. Jawabannya adalah A. Discovery learning. Nomor 20. Seorang guru ingin pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi berkelompok, kuis penghargaan kelompok, B. Kuis penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi, C. Kuis bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok, D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis, E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Dan jawabannya adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Nomor 21. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM, kriteria belajar minimal KBM. KKM dan atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru, B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan inteks siswa, C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru, D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa, E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan inteks siswa. Dan jawabannya adalah D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Nomor 22. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawabannya adalah E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nomor 23. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Dan jawabannya adalah A. Pedoman observasi. Nomor 24. Setiap kali diakhiri pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa. Manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa.
Jawabannya adalah D, indikator pencapaian kompetensi. Nomor 25. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dan jawabannya adalah E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 26. Dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri. Jawabannya adalah B. Penilaian kerja. Nomor 27. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasinya belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang mencapai prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar yang mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Dan jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Nomor 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta didik. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil ketemuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rencana rancangan yang ada. Nomor 29. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian seluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawabannya adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. 30. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot ternyata hasilnya tidak maksimal.
Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas jumlah 15 sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas jumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Diberikan bahan ajar berupa modul, C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawabannya adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Baik, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan mohon maaf ada batuk-batuk yang ditemui di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.